Indonesia berani main terbuka itu loh. Kemarin tuh mainnya udah mulai, mungkin Sintayong udah mulai tahu taktiknya Thailand dan lain-lain, Mas. Cuma lebih oke lihat timnas Indonesia kayak gitu sih, maunya berani menyerang daripada yang kebetulan aku lihat semifinal yang kedua tuh Vietnam sama Malaysia. Malaysia nahan sampai tambahan extra time, tapi bermainnya bertahan terus itu loh, Mas. Jadi mereka ya kayak Vietnam lama Indonesia waktu di AFF itu sih. Jadi mungkin lebih berani, udah mulai lebih berani menyerang sih Indonesia kemarin, walaupun akhirnya kalah terus. Itu sih. Oke. Kalau aku lihat ya, memang kemarin tuh Indonesia bisa memegang kendali permainan dan dia bisa menerapkan. Halo Bola Sporter, kembali lagi di channel bolasport.com bersama saya Bagas. Di sini sudah ada dua jurnalis bola sport lainnya, juga ada Ibnu dan juga Lukman. Kita mau ngobrol-ngobrol nih soal kegagalan timnas U23 Indonesia yang akhirnya kandas di semifinal, kalah 0-1 dari Thailand, dan memastikan kita harus menunggu lagi ya selama 31 tahun untuk emas di cabang sepak bola putra. Gimana nih pertandingan kemarin kan, jujur saya lihatnya cuma setengah-setengah ya, sekilas-kilas gitu. Saya sebenarnya optimis pertama kali melihat di babak pertama. Mereka cukup banyak peluang juga Indonesia dan bisa menguasai pertandingan kira-kira kurang lebih 25 menit awal. Lalu kemudian agak mengendur serangannya. Terus di babak kedua, di awal-awal itu juga sempat ada peluang juga ya Indonesia ya. Tapi di akhir babak kedua itu mulai bertahan gitu, cara mainnya bertahan dan lebih menunggu bola gitu. Terus di perpanjangan waktu sebenarnya aku nggak lihat secara penuh, cuma lihat highlight, ada beberapa kejadian-kejadian yang seperti kartu merah, seperti ya banyak drama lah di situ. Gimana kalau menurut kalian nih, dari Ibnu dulu? Iya, ya sama kayak Mas Bagas tadi, saya juga nggak nonton full karena kemarin hujan kan. Nah, kemarin saya cuma lihat sebentar ya, paling 15 menit per babak apa 20 per menit per babak. Itu memang babak pertama itu enak itu loh dilihat, mainnya agresif, terus bisa bikin banyak peluang. Dari Egi sama Witan itu kan itu udah bagus, itu dari samping menusuk ke dari kiri kanannya itu udah banyak sekali membuat peluang gitu loh. Ya nggak banyak banget sih, tapi ada lebih banyak dari babak kedua ataupun babak perpanjangan waktu. Nah, mungkin saya lihatnya itu, saya pribadi lihatnya, kalau salah ya mungkin itu saya sendiri, kalau saya pribadi lihatnya itu kayak pemain itu udah capean pertama mungkin, soalnya babak kedua itu kayak mainnya nggak, ya turun aja, agresifnya itu agak turun, agak kendor, sehingga kan nggak bisa bikin banyak peluang. Dari nggak bisa bikin banyak peluang, terus apalagi nggak ada peluang yang bisa dituntaskan dengan maksimal untuk mencetak gol ataupun merubah keunggulan. Menurutku itu sedang di babak perpanjangan waktu itu udah benar-benar terlihat kalau lini serang itu udah kayak mainnya ya udah kayak lemes gitu loh. Nah, di sisi lain Thailand itu juga sebenarnya juga nggak bisa terlalu menembus lini pertahanan Indonesia. Mereka juga nggak bisa bikin banyak peluang, namun di lini serang depan mereka itu
pemainnya itu terlihat lebih tenang dari Indonesia itu. Jadi ketika ada peluang mereka kayak buat menyelesaikan akhirnya itu nggak grogi itu loh, nggak gimana ya. Pokoknya tenang lah. Nah dari itu kan golnya Thailand kan juga dari apa ya, kurang fokusnya lini belakang kan kemarin. Padahal lini belakangnya itu banyak banget yang menumpuk di kotak penalti, tapi cuma gara-gara satu orang dan itu cuma membalikkan badan ke kanan saja dan tendang itu sudah jadi gol. Menurutku faktor kelelahan dan mungkin mental juga berpengaruh Mas. Soalnya kecapean lah, 2 hari sekali main. Iya, berarti emang ini ya gara-gara jadwal yang padat juga ya. Oke, dari Lukman, kalau dari kacamatamu gimana soal pertandingan kemarin? Kalau aku sih hampir sama Mas, cuma mungkin kayak AFF yang leg kedua mungkin ya, waktu Indonesia berani main terbuka itu loh. Kemarin tuh mainnya udah mulai, mungkin Sintayong udah mulai tahu taktiknya Thailand dan lain-lain Mas. Cuma lebih oke lihat timnas Indonesia kayak gitu sih, maunya berani menyerang daripada yang kebetulan aku lihat semifinal yang kedua tuh Vietnam sama Malaysia. Malaysia nahan sampai tambahan extra time, tapi bermainnya bertahan terus itu loh Mas. Jadi mereka ya kayak Vietnam lama Indonesia waktu di AFF itu sih. Jadi mungkin udah mulai lebih berani menyerang sih Indonesia kemarin. Walaupun akhirnya kalah. Itu sih. Oke. Kalau aku lihat ya, memang kemarin tuh Indonesia bisa memegang kendali permainan dan dia bisa menerapkan lah gaya permainan kita. Tapi memang nggak bisa selamanya. Jadi nggak bisa sepenuh 90 menit bermain seperti itu terus, dan mungkin ini instruksi juga mungkin dari Sintayong. Jadi mungkin di babak pertama itu memang dari awal ngegas, tapi nggak nyampe selesai. Jadi cuma 30 menit atau 25 menit. Terus dia atur lagi delay permainan untuk lebih sedikit agak memainkan bola, dan ya jatuhnya Thailand bisa memainkan ininya mereka, permainan mereka. Terus di babak kedua juga seperti itu, di awal-awal ngegas, lalu mereka kendorkan sedikit tempo dan akhirnya Thailand yang memegang kendali permainan. Nah, berarti kan ada apa ya, faktor mungkin dari fisik karena memang harus memanage itu. Jadi permainan yang menyerang itu nggak bisa dilakukan sepenuhnya. Kalau kalian ngelihatnya gimana nih? Masalah fisik nih masih jadi satu hal yang PR juga ya buat timnas U23 Indonesia. Oke, kalau soal fisik menurutku Sintayong udah berusaha sih Mas. Kan udah TC lama di Jakarta dan di Korea. Harusnya fisik itu harus bisa tadi di manage Sintayong sendiri. Misalnya waktu kemarin lawan babak penyisian itu ya kalau bisa maksimalin lah rotasinya pemain yang jarang bermain kan harus dimasukkan. Ya memang kemarin resikonya tinggi kan, soalnya Indonesia juga belum pasti lolos ke babak semifinal kan. Kan harus dari situ harus mulai rotasi yang banyak sih. Kan Thailand itu juga banyak rotasi mereka. Kalau Thailand menurutku, Thailand kan persiapannya lebih mepet dari Indonesia. Manu itu cuma diberi waktu beberapa minggu untuk menemukan pemainnya. Ada pemain yang nggak bisa dipanggil juga, tapi dia mampu memaksimalkan komposisi dan kualitas squadnya dengan baik gitu. Ya meskipun di babak penyisian grup memang awalnya mereka agak keteteran, tapi sama seperti Indonesia dari pertandingan mereka udah kayak enjoy gitu. Kenapa ya? Itu dulu sih, nanti tak sambung. Oke.
Oke, dari Lukman mungkin ada tambahan. Mungkin nggak tahu berpengaruh banyak apa enggak sih Mas. Kalau nggak salah tuh Liga Thailand, Vietnam, Malaysia tuh masih berjalan sebelum AFF, sebelum SEA Games nih Mas. Kan kalau kita kan libur waktu itu, udah Ya, harus stay dan segala macam sih. Mungkin itu pengaruhnya besar banget sih soal fisik ya. Jadi kita kalah 3-0 sama Vietnam waktu awal itu. Mungkin faktornya di situ. Habis itu baru mulai recovery dan lain-lain. Itu sih. Oke, emang benar ya berarti ya. Jadi menurut Lukman tadi ada masalah fisik itu berpengaruh dari liga kita yang udah selesai, sementara mereka masih menjalankan liga, jadi pemain-pemain masih punya kebugaran ya untuk bermain gitu. Oke, kita singgung masalah kartu merah nih yang sempat diterima oleh pemain timnas nih, ada 3 bahkan kartu merah. Gimana nih menurut kalian nih menyikapi insiden ini? Coba Ibnu. Oh ya, kartu merah ya biasa sih Mas, belum wajar. Karena emosi. Semifinal kan targetnya kan final, targetnya kan juara. Tapi masih di semifinal ya, tentulah siapa yang enggak ke bawah gitu loh, ke bawah emosi. Terlebih kan memang itu gara-garanya awalnya dari Firza Andika ya, yang dia menekel keras pemain Thailand, terus menyulut emosi pemain Thailand, terus akhirnya ribut-ribut gitu. Gimana nih menurut Lukman? Oh, menurutku sih dari awal pertandingan yang nomor 4-nya Thailand tuh emang 6 apa 7 kali udah menjatuhkan. Iya sih, udah 6-7 kali melanggar itu Mas, terus nggak di kartu, akhirnya meluap emosinya Ronaldo Kuate lainnya. Ya karena itu mungkin ya kepemimpinan wasit juga mungkin pas awal-awal ya. Jadi akhirnya semuanya ngamuk ibaratnya pas ada momen itu. Tapi akhirnya kartu merah tetap, karena lihat kemarin kalau nggak salah kan wasitnya sempat mundur waktu ada rame-rame, mungkin dia udah melihat kalau ada yang melakukan apa yang melanggar, makanya dia kartu merahnya itu menurutku udah bener sih, karena waktu ricuh itu dia mundur melihat yang rame di situ. Dan kartu merah ini mengecewakan juga ya buat Shin Tae-yong, kan dia sendiri di konferensi pers juga bilang kan kalau kartu merah ini bakal mempengaruhi skuadnya nih untuk perebutan juara 3, makanya dia kayaknya agak sebel juga ya sama pemainnya yang terutama di kartu merah. Nah, dia nggak janji nih di pertandingan perebutan juara ketiga nanti akan maksimal. Itu. Oke, kita lanjut aja mungkin ya jadi ini nasib Shin Tae-yong ini setelah SEA Games 2021 gagal dengan target juara, pada akhirnya hanya sampai semifinal, dan kita masih akan bertanding untuk perebutan medali perunggu ya di tempat ketiga. Nah, artinya kan ini mengulangi kegagalan SEA Games sebelumnya ya, dari 2019, 2017, dan kita belum pasti dapat medali juga untuk SEA Games saat ini. Gimana nih untuk nasib Shin Tae-yong selanjutnya? Pastikan ada ini ya dari Exco mungkin, atau Exco PSSI mungkin ya, kan kalau kemarin Haruna Sometro yang Piala AFF itu ya pasti akan ada lah evaluasi seperti itu. Menurut kalian gimana? Kalau dari Lukman dulu deh. Kalau menurutku sih belum ada alasan buat Shin Tae-yong berhenti sih Mas, mungkin deh, karena nggak tahu, kayak menurutku dari mungkin kontraknya 4 atau 5 tahun itu Mas, masih 4 tahun. 4 tahun, terus ketemu Thailand baru 3 match, Vietnam sekitar 2 match, terus langsung dia berhenti sekarang sih kayak nggak masuk akal sih menurut saya. Terus dari yang kedua kayaknya
Sintayong kan masih membangun squad ya mungkin Mas. Dan kayaknya masih bisa sih untuk AFF tahun ini, akhir tahun mungkin pembuktian lagi sih. Tapi harusnya lebih ada progres lawan Thailand karena udah rekodnya dia udah berapa kali ketemu Manu Polking ya. Harusnya peningkatan. Berarti udah 3 kali ya untuk Manu Polking. Harusnya di kesempatan berikutnya ya harusnya lebih tahu dan lebih inilah bisa lah. Kalau dari Ibnu? Ya, kalau saya pribadi ada kemungkinan bisa dilepas, ada kemungkinan bisa dipertahankan ya Mas. Ada noise hujan nggak sih? Enggak nih, jadi lanjut. Suaraku ada noise hujan nggak? Ada. Enggak sih, bisa kedengeran tapi. Oh ya, oke. Kalau kemungkinan bisa dilepas itu karena ya ini kan udah kasarnya udah 2 ajang ya, ajang yang cukup presisi lah, cukup internasional, cukup apalah namanya. Bergengsi. Asia Games itu kan cukup bergengsi, meskipun ya SEA Games sendiri nggak masuk FIFA ya, tapi 2 ajang itu kan udah bisa dikatakan bergengsi. Berkaca pada pelatih-pelatih yang lalu kan, misal contohnya Luis Milla kan juga pertama gagal di SEA Games cuma perunggu, kemudian di kualifikasi Asian Games juga nggak memenuhi target. Dia juga di Milan juga dilepas PSSI, meskipun waktu itu kan emang kontraknya habis setelah Asian Games. Tapi kan kalau melihat latar belakang dan kontribusi Luis Milla, seharusnya kan Luis Milla masih bisa dipertahankan kan. Tapi kan waktu itu PSSI milih ya udah lepas saja. Nah, kemungkinan dengan evaluasi Piala AFF dan Asian Games ya bisa saja Sintayong dilepas. Tapi tetap ada syarat-syarat yang mungkin PSSI tidak mau rugi besar itu. Kan masih terikat kontrak. Nah, dan untuk Sintayong masih dipertahankan ya itu tadi, dia masih punya kontrak setahun lagi ya, kalau nggak salah. Ya, setahun lagi sampai Desember. Kontraknya 2023. Itu minimalnya gede banget, nggak tanggung-tanggung kan. Mungkin ya miliaran lah, nggak mungkin ya. Pelatih sekelas Sintayong pasti di atas miliaran. Nah, kalau diputus di tengah jalan kan PSSI yang rugi dong. Nah, kalau PSSI nggak mau rugi dan Sintayong sudah memberikan dampak positif untuk sepak bola Indonesia, kemarin runner up dan sekarang semifinal, ya itu bisa jadi bekal positif untuk Sintayong masih dipertahankan. Dengan catatan Sintayong masih memiliki beberapa event terdepan terdekat. Tahun ini kan masih ada 2 setidaknya yang cukup bergengsi, seperti tadi kualifikasi Asian Games sama yang terakhir nanti Piala AFF. Nah, kalau keduanya itu meleset semua ya menurutku ya PSSI ya nggak masalah sih ya, harus lepas Sintayong. Oke, aku setuju sih sama Ibnu tadi. Memang di satu sisi pencapaiannya tuh sama ya sama pelatih-pelatih sebelumnya, Luis Milla juga. Terus kemudian Indra Shafri yang di SEA Games gagal juga meraih emas. Tapi di satu sisi ada hal-hal juga yang alasan yang perlu kita pertimbangkan juga untuk mempertahankan Sintayong, seperti membangun tim yang sudah dari Piala AFF kemarin, kemudian ini akan masih ada event-event selanjutnya, terutama tahun ini ada kualifikasi Piala Asia dan Piala AFF, dan juga tahun depan masih ada SEA Games juga kan. SEA Games masih ada untuk tahun depan, ya nggak ada salahnya juga untuk memberi kesempatan ya untuk Sintayong
untuk bisa membuktikan lagi lah kapasitasnya sebagai pelatih. Oke, mungkin itu aja ya mungkin ya untuk obrol-obrol kali ini sama saya. Terus ada Ibnu, ada Lukman. Sampai jumpa lagi Bola Sporter untuk video-video bola sport selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel bolasport.com dan terus ikuti berita-berita seputar olahraga di situs bolasport.com. Dadah.